Baik, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Iwayan Budi Harta dengan NIM akhir 046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara penjadwalan proyek menggunakan software MS Project. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama itu kita bisa setting dulu untuk eh, tampilan MS Project-nya nanti. Kita pilih file, lalu kita option. Nah, pada menu general ini kita bisa sesuaikan nanti untuk default view, date format itu kita bisa sesuaikan, dan untuk username dan inisial itu kita bisa sesuaikan sesuai nama pembuat atau pengguna dari MS Project itu nantinya. Lalu yang terpenting itu pada menu display. Nah, pada bagian ini kita pada bagian ini kita bisa ganti USD menjadi IDR. Baik, sudah berubah menjadi IDR, maka simbolnya menjadi nilai Rp. Kemudian untuk decimal digitnya kita bisa sesuaikan. Saya memilih 2 saja. Kemudian untuk kalender tipenya kita biarkan saja seperti ini. Lalu pada menu schedule kita akan menyesuaikan untuk hari apa proyek ini akan dimulai. Untuk saya akan memilih proyek ini dimulai pada hari Senin. Itu oke, kita sudah ganti menjadi hari Senin. Lalu untuk bulannya kita biarkan saja. Untuk pada bulan Januari itu menyesuaikan juga tergantung kapan dimulai proyek itu sendiri. Lalu untuk default start time itu jam berapa start dari proyek itu sendiri. Saya memilih pada jam 8 pagi. Kemudian untuk default end time itu jam 5 sore. Untuk hours per day itu lama pekerjaan dalam satu hari itu 8 jam. Kemudian untuk hours per week itu saya gunakan 40. Kemudian days per month itu kita gunakan karena 26 dikarenakan dalam satu bulan itu terdapat 30 hari dan saya memilih untuk hari Minggu itu libur. Jadi dalam satu bulan itu terdapat 4 hari libur, yaitu hari Minggu. Jadi kita gunakan jadi 30 dikurangi 4 menjadi 26 hari pekerja. Itu untuk assessment unitsnya itu saya memilih gunakan persentase. Kemudian untuk pada menu text pada menu ini nih kita bisa mengganti menjadi automatic schedule. Kemudian pada bagian ini kita pilih project start dates. Untuk durationnya kita gunakan days. Kemudian untuk work pada bagian ini kita juga gunakan days. Selanjutnya pada bagian default text type itu saya memilih menggunakan fixed duration. Oke, setelah sampai sini kita bisa langsung saja ke menu MS Project. Oke, selanjutnya kita juga bisa dapat menentukan dalam seperti tanggal merah dan juga hari raya itu kita bisa edit di bagian project, kemudian change working time. Nah, pada bagian ini kita bisa sesuaikan kapan terdapat tanggal merah dan juga hari raya. Setelah itu kita bisa berikan penamaan di bagian kolom ini. Tetapi untuk proyek ini saya memilih tidak ada untuk hari raya. Tapi untuk pekerjaannya itu setiap hari Senin dan juga sampai dengan hari Sabtu. Jadi hanya hari Minggu yang libur. Nah, kita bisa sesuaikan pada work weeks itu. Nah, pada menu ini kita pilih details. Nah, pada hari Sabtu itu kita bisa edit untuk pekerjaan jamnya. Nah, untuk hari Senin sampai dengan Jumat itu sudah terdefinisi, tapi untuk hari Sabtu itu belum. Kita bisa klik bagian hari Sabtu. Kemudian kita bisa set days. Kita pilih bagian ini. Nah, pada bagian ini kita bisa
sesuaikan jam berapa proyek itu dimulai. Nah, saya memilih jam 8 pagi. Kemudian kapan itu jam berapa itu proyek itu istirahat. Itu jam 12. Selanjutnya saya memilih setelah istirahat itu mereka kembali bekerja pada jam 1 hingga jam 5. Oke, seperti ini kita bisa klik OK. Nah, sudah seperti ini, sudah tersimpan. Lalu kita bisa lanjut ke menu untuk membuat WBS. Nah, kita akan lanjut membuat WBS atau breakdown kegiatannya. Itu kita bisa kelompokkan dari pekerjaan struktur, arsitektur, maupun MEP. Nah, yang pertama itu saya pilih pekerjaan pembersihan terlebih dahulu. Kita ketik saja bagian ini. Oke, sudah seperti ini. Kita biarkan saja terlebih dahulu untuk durasi dan start dan finishnya. Kita lanjut membuat WBS itu sampai selesai. Baik, kita lanjut saja sampai WBS ini terinput semua, sampai pekerjaan MEP. Baik, ini sudah saya input semua pekerjaan, dari pekerjaan arsitektur, struktur, dan juga pekerjaan pembersihan itu, atau pekerjaan persiapan. Lalu selanjutnya kita kelompokkan pada teks ini menjadi seperti WBS pada file RAB itu. Kita bisa kelompokkan. Nah, yang pertama itu pada bagian judul ini, kita klik semuanya sampai bawah. Oke, lalu kita klik. Nah, otomatis ini adalah menjadi subbab bagian yang pertama. Kemudian subbab kedua itu seperti pekerjaan pengadaan ini. Kita bisa klik untuk rangkaian kegiatannya. Oke, sudah terinput. Kita lakukan ke semua subbab kegiatan. Baik, di sini sudah saya plot untuk subbab-subbab dari pekerjaannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa munculkan untuk pemilihan menu WBS dengan cara klik bagian ini, lalu klik kanan, kemudian kita pilih insert kolom. Itu kita search aja menu WBS. Nah, sudah selesai seperti itu, maka kita klik. Nah, maka akan membagi menjadi per bagian subbab. Nah, selanjutnya pada pekerjaan selanjutnya itu kita bisa input duration dari subbab per subbab pekerjaan. Seperti pekerjaan ini kita bisa pilih kita bisa tentukan menjadi 35 hari. Kemudian untuk pekerjaan persiapan jadi 5 hari. Lanjut ke persiapan ini di 5 hari. Kemudian untuk pekerjaan persiapan APD-nya itu menjadi 5 hari. Oke. Nah, itu kita bisa lanjutkan sampai bawah, sampai bagian pekerjaan MEP.
Baik, di sini sudah saya input untuk rencana pekerjaan itu sudah saya input semua. Kemudian selanjutnya kita bisa memasukkan uh, predecessor dari kapan itu uh, pekerjaan yang diselesaikan terlebih dahulu maupun mana kegiatan yang diselesaikan secara bersamaan atau dilakukan secara bersamaan. Baik, kita bisa langsung saja input nilai predecessor itu untuk pekerjaan persiapan itu kita biarkan saja. Nah, pada pekerjaan pemasangan safety net itu kita bisa gunakan 5 pada bagian ini adalah pekerjaan 6 di mana saya ingin membuat pekerjaan 6 ini itu bisa dilakukan setelah pekerjaan 5 itu selesai. Jadi kita bisa gunakan 5 fs. Sorry. S. S. Oke, lalu kita enter. Nah, kita lakukan sampai kegiatan MEP. Kita bisa masukkan satu per satu. Maka grafiknya akan mengikuti seperti ini untuk finish to start. Baik, di sini saya sudah input semua nilai predecessornya seperti pekerjaan 81 ini, di mana pekerjaan 81 ini bisa dikerjakan atau berbarengan dengan pekerjaan nomor 80. Selanjutnya, kita akan membuat resource atau yang bisa disebut sebagai hal koefisien maupun harga dari pekerjanya. Itu kita bisa input pada menu bagian text. Itu kita pilih gun card nih, kita pilih resource sheet. Nah, kita bisa tambahkan resource sheet-nya pada menu ini. Nah, seperti pada bagian resource name ini kita bisa gunakan penamaan kegiatannya seperti set persiapan RKK. Untuk tipenya itu adalah material. Lalu untuk material atau satuan itu kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk standar rate-nya itu kita bisa ganti itu di bagian klik 2 kali lalu kita pilih cost. Nah, itu kita bisa gunakan mengganti sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk saya akan mengganti menjadi 25 juta. Kemudian untuk per use cost-nya itu saya biarkan 0. Oh. Baik, di sini sudah tercatat untuk standar rate-nya itu sebesar 25 juta. Kemudian untuk cost use-nya itu 0 rupiah. Selanjutnya pada pekerjaan kedua itu saya akan membuat ls di Nah, pada tipenya itu adalah work. Untuk materialnya itu kita biarkan saja. Nah, pada menu ini adalah dalam HSP itu adalah nilai koefisien. Itu
Itu kita bisa isi nanti. Lalu untuk pada menu ini rate-nya kita ganti. Nah, pada rate itu saya pilih menjadi 0 rupiah. Kemudian untuk cost per use-nya itu saya pilih menjadi 3.300.000. Oke, 3.300. Lalu kita klik oke. Oke, kita lanjutkan sampai semuanya terinput. Baik, di sini untuk semua resource-nya itu sudah saya input, kemudian tipenya juga sudah saya input, untuk satuannya juga, dan juga untuk standar rate dan juga cost atau use-nya. Itu sudah saya input semua dan sudah saya sesuaikan juga. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu Grant Card. Itu kita bisa input nantinya pada menu predecessor. Itu pada menu resource name. Nah, seperti yang saya contohkan itu, yang pertama itu pada persiapan RKK, di mana kita pada kolom ini kita klik, lalu kita klik kanan, kita bisa pilih gunakan assign resource. Nah, pada bagian assign resource ini kita bisa tambahkan beberapa pekerjaan yang diperlukan untuk mengerjakan persiapan RKK ini. Nah, seperti contohnya itu, saya sudah tadi membuat set untuk persiapan RKK. Nah, untuk ini kita bisa sesuaikan unit atau koefisiennya. Itu tadi saya gunakan per LS, itu kita bisa pilih gunakan satu saja. Lalu kita enter. Nah, maka sudah terinput pada kolom resource name. Kita close saja. Lalu kita lanjutkan pada kolom sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Itu kita bisa sama tadi caranya, klik kanan assign resource. Nah, kita bisa pilih yang kita gunakan seperti recipe briefing. Itu kita bisa tambahkan untuk unitnya itu sebesar 100%. Kita bisa tambahkan. Oke. Lalu kita enter saja. Kemudian tambahan yang kedua itu adalah LS safety induction. Itu kita sama unitnya 100%. Lalu kita enter. Nah, untuk keduanya sudah terinput di bawah ini, lalu kita close saja. Nah, maka akan terlihat pada menu kolom resource itu adalah persiapannya. Dan untuk pada sebelah kanan ini sudah terlihat juga beberapa untuk penamaan resource-nya. Kita lanjut sampai dengan resource yang paling bawah, itu pekerjaan MEP. Baik, di sini sudah saya input semuanya untuk source names-nya. Itu untuk diagramnya seperti ini. Nah, seperti ini sudah muncul. Oke, tapi kita bisa save terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita lanjut saja. Ini sudah nah, pada bagian ini terdapat penandaan seperti tanda berwarna merah ini. Kita bisa menghilangkan, itu artinya pada pekerjaan ini terdapat kekurangan pekerja. Itu kita bisa edit pada menu resource sheet. Nah, kita bisa ganti untuk nilai pekerja atau tambahkan untuk pekerja. Seperti ini, saya misalkan untuk 100% itu sekitar satu pekerja. Jadi kita bisa gunakan, kita misalkan saja tambahan 650 pekerja. Nah, maka untuk tanda ini sudah hilang. Kita sesuaikan untuk nilai lainnya. Baik, selanjutnya kita kembali ke menu
uh, Grand Card, itu kita bisa tampilkan di kurva S-nya dengan cara kita klik project, kita klik report, kita bagian cost ini kita pilih cash flow. Nah, ini untuk nilai atau nilai kurva S yang terbentuk dari pekerjaan ini. Baik, ini sudah sesuai untuk unitnya per week, date formatnya from start. Maka kurva S-nya terbentuk seperti ini. Baik, sekian mengenai video penjadwalan proyek untuk menggunakan MS Project. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.